Kisah seorang pemandu lagu wanita di tempat karaoke mungkin tampak biasa di mata banyak orang. Namun, siapa sangka di balik senyuman manisnya, ada lika-liku kehidupan yang penuh kejutan dan konflik. Sebuah perjalanan hidup yang akan membuka mata kita tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan kebahagiaan sejati. Assalamualaikum, teman-teman semua, sahabat Awan Kinton, ayo kawan kita nonton. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini aku ingin berbagi sebuah kisah yang mungkin akan menginspirasi kita semua. Kisah ini diambil dari kehidupan nyata tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Pasti kalian penasaran, kan, bagaimana kehidupannya? Yuk, kita simak sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, tuliskan komentar kalian tentang cerita ini di bawah, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Ya, karena di sini, kita akan selalu berbagi cerita-cerita yang menginspirasi, penuh makna, dan tentunya syarat dengan pembelajaran hidup. Jadi, jangan sampai ketinggalan update terbaru dari kami. Oh ya, jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar. Semoga sholawat yang kita panjatkan dapat membawa berkah dan kebaikan untuk kita semua. Amin. Di sebuah kota kecil yang hidup dengan gemerlap malam, Rina adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke terkenal. Setiap malam, dia menghabiskan waktunya menemani para pelanggan, menyanyikan lagu-lagu hits, dan sesekali tersenyum ramah meskipun hatinya tidak seceria wajahnya. Rina bukanlah tipe wanita yang pernah membayangkan dirinya berada di posisi ini. Tapi nasib terkadang membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga. Kehidupannya berubah drastis ketika ayahnya sakit keras dan dia harus menanggung biaya pengobatan yang sangat mahal. Rina sebenarnya adalah seorang gadis yang cerdas. Ia dulu memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru, namun hidup tak selalu sesuai rencana. Selepas SMA, keluarganya jatuh miskin karena usaha kecil ayahnya bangkrut, sementara ibunya telah meninggal dunia saat Rina masih kecil. Dengan satu-satunya saudara laki-laki yang terjebak dalam dunia narkoba, beban hidup Rina terasa sangat berat. Pekerjaan sebagai pemandu lagu ini adalah pilihan terakhirnya, demi bisa menghidupi dirinya dan membiayai pengobatan ayahnya. Setiap malam, dia melayani tamu-tamu dengan berbagai karakter. Ada yang datang untuk sekadar bernyanyi, ada yang datang untuk melupakan masalah hidupnya, ada yang datang untuk menggoda, dan ada beberapa pelanggan yang sering pegang-pegang paha dan peluk-peluk. Rina harus pintar-pintar menjaga sikapnya agar tetap dihormati oleh para tamu, meski terkadang ada yang mencoba melecehkannya. Namun, di balik pekerjaan ini, ada sebuah cerita yang lebih dalam. Kisah tentang ketegaran, kebijaksanaan, dan perjuangan seorang wanita muda dalam menghadapi pahitnya hidup. Salah satu tamu yang sering datang adalah seorang pria berusia 40-an bernama Andi. Dia tampak seperti pelanggan biasa pada awalnya, namun lambat laun Andi mulai memperlihatkan perhatian yang lebih kepada Rina. Dia sering membawakan bunga atau memberikan tip besar setiap kali Rina menemani menyanyi. Meskipun Rina awalnya merasa risih, tapi sikap sopan Andi membuatnya merasa nyaman. Andi bercerita bahwa dia adalah seorang duda yang hidup sendirian setelah istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi ketika suatu malam Andi mengungkapkan perasaan cintanya kepada Rina. Rina tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Di satu sisi, dia merasa tersanjung karena Andi selalu memperlakukannya dengan baik. Namun di sisi lain, Rina tahu bahwa hidupnya tidak seindah yang terlihat. Dia adalah seorang pemandu lagu, seseorang yang terjebak dalam pekerjaan yang ia sendiri tidak banggakan. Bagaimana mungkin pria seperti Andi benar-benar mencintainya? Takutnya Andi hanya menginginkan tubuhku saja. Konflik batin mulai muncul di dalam diri Rina. Andi terus mendekatinya, menawarkan kehidupan yang lebih baik, bahkan berjanji akan membiayai pengobatan ayahnya. Namun, Rina meragukan niat Andi. Apakah Andi benar-benar mencintainya, atau hanya menganggapnya sebagai pelarian dari kesepian? Rina juga takut jika dia menerima Andi, dia akan kehilangan harga dirinya.
Hidup sebagai pemandu lagu sudah membuatnya merasa rendah, dan sekarang dia dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit. Suatu malam, ketika Rina sedang menemani tamu lain, Andi datang lagi, kali ini dengan wajah yang berbeda. Dia tampak marah dan frustrasi. "Kenapa kamu selalu menolak aku, Rina?" katanya dengan nada yang keras. Rina terkejut. Dia tidak menyangka Andi akan menunjukkan sisi lain dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Andi mulai menuntut agar Rina berhenti bekerja di tempat karaoke dan menikah dengannya. Rina merasa terjebak. Ini adalah pertama kalinya dia merasa takut terhadap Andi. Keadaan semakin rumit ketika pada suatu malam, Rina mendapat telepon bahwa ayahnya dalam kondisi kritis di rumah sakit. Ia berlari keluar dari tempat karaoke tanpa sempat berpikir panjang. Di rumah sakit, dia menemukan ayahnya terbaring lemah, tak lagi bisa bicara. Melihat kondisi ayahnya yang semakin memburuk, Rina merasa sangat putus asa. Semua yang ia lakukan, semua pengorbanannya, rasanya sia-sia jika pada akhirnya ia tidak bisa menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Dalam keputusasaan itu, Rina mendapat telepon dari Andi yang mengatakan bahwa dia siap membiayai semua pengobatan ayahnya dengan satu syarat. Rina harus meninggalkan pekerjaannya dan menikah dengannya. Tawaran itu membuat Rina terdiam. Apakah dia harus menyerahkan hidupnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, meski harus meninggalkan semua mimpinya? Apakah ini harga yang harus ia bayar untuk kebahagiaan orang lain? Rina akhirnya mengambil waktu untuk berpikir. Dia mulai merenungkan seluruh perjalanan hidupnya. Apakah kebahagiaan bisa didapatkan dengan cara yang instan? Apakah menyerahkan hidupnya kepada Andi benar-benar akan membuat semuanya lebih baik? Di tengah kebimbangan, Rina bertemu dengan seorang pelanggan lain, seorang wanita tua yang bijaksana. Wanita itu berbicara kepada Rina tentang pentingnya memilih jalan hidup yang sesuai dengan hati nurani. Malam itu terasa berbeda. Setelah berbicara dengan wanita tua yang bijaksana di tempat karaoke, pikiran Rina menjadi lebih jernih. Wanita tua itu berkata, "Kamu masih muda, Nak. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan jalan hidupmu, apalagi jika itu bertentangan dengan hatimu." Kalimat itu terngiang di kepala Rina. Sepanjang malam, dia merenung, menimbang antara cinta dan pengorbanan, antara masa depan yang ditawarkan oleh Andi dan mimpi-mimpinya yang selama ini terkubur. Di tempat karaoke, Rina kembali bekerja seperti biasa, meskipun hatinya kacau. Andi, yang biasanya datang setiap malam, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif. "Rina, aku tidak main-main. Aku sudah berjanji akan mengurus ayahmu, tapi kamu harus mengambil keputusan sekarang," ujar Andi dengan nada yang lebih keras dari biasanya. Rina tersentak. Dia melihat ke mata Andi, yang dulunya penuh perhatian, kini tampak penuh tuntutan. "Aku butuh waktu, Andi. Ini bukan keputusan yang bisa aku ambil begitu saja," jawab Rina dengan lembut, mencoba meredakan ketegangan. Namun, Andi tidak puas. "Waktu? Berapa lama lagi? Ayahmu tidak punya banyak waktu," kata Andi, suaranya semakin meninggi. Rina merasa ada yang salah dengan Andi. Dia tidak lagi pria yang dulu selalu mendukungnya dengan lembut. Ada sesuatu yang mengganjal. Namun Rina tidak tahu apa itu. Malam itu, saat Rina bersiap pulang, Andi menunggunya di luar. "Aku antar kamu pulang," katanya singkat. Rina ragu-ragu, tapi merasa tidak ada alasan untuk menolak. Sepanjang perjalanan, Andi diam. Ketika mereka sampai di depan rumah Rina, dia berkata, "Aku serius, Rina. Jika kamu terus menunda, aku tidak akan membantu lagi. Kamu tidak punya pilihan lain." Rina menatap Andi dengan tatapan bingung, lalu mengangguk pelan sebelum keluar dari mobil. Keesokan harinya, Rina tidak bekerja. Ayahnya semakin lemah, dan dokter mengatakan bahwa mereka butuh biaya lebih banyak untuk perawatan intensif. Perasaannya semakin terjepit. Di satu sisi, dia tahu Andi bisa membantunya, tapi di sisi lain, dia takut kehilangan dirinya sendiri. Siang itu, Andi datang ke rumah sakit,
membawa seikat bunga. Rina, aku akan membantu, tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu serius dengan aku, katanya sambil memegang tangan Rina. Aku butuh waktu, Andi. Rina mencoba menjelaskan lagi. Namun kali ini, Andi tidak sabar. Waktu? Waktu untuk apa? Apa kamu tidak lihat betapa putus asanya keadaanmu? Kamu akan terus bekerja di tempat itu? Sampai kapan? Kata Andi, suaranya mulai penuh emosi. Rina mulai merasa terpojok. Dia tidak tahu harus berkata apa. Andi tampak semakin marah setiap kali dia menolak untuk memberikan jawaban yang pasti. Beberapa hari kemudian, Andi mengundang Rina untuk makan malam di rumahnya. Kita butuh bicara secara serius, katanya. Rina, yang merasa terdesak oleh kondisi ayahnya, akhirnya setuju. Di rumah Andi, suasana awalnya terasa hangat dan nyaman. Namun, di pertengahan makan malam, Andi mulai membicarakan soal pernikahan. Rina, aku ingin kamu berhenti bekerja. Kamu tidak layak ada di tempat itu, katanya sambil menatapnya tajam. Aku ingin berhenti, Andi, tapi... Rina terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tapi apa? Kamu tidak percaya padaku? Aku sudah memberikan segalanya untukmu, kata Andi dengan nada tegas. Dia mulai mendekati Rina, lalu dengan cepat memegang lengannya dengan kuat. Aku tidak punya banyak waktu lagi, Rina. Aku ingin kamu di sisiku. Lanjutnya dengan suara yang lebih rendah, namun menakutkan. Rina mulai merasa tidak nyaman. Andi, tolong, aku butuh waktu untuk berpikir, kata Rina, suaranya bergetar. Namun, Andi tidak mau mendengarkan. Dia menarik Rina ke dalam pelukannya, lebih erat dari yang seharusnya. Kamu tidak butuh waktu. Kamu butuh aku, desisnya di telinga Rina. Tubuh Rina kaku. Dia berusaha melepaskan diri, namun genggaman Andi semakin kuat, dan sambil menciumi Rina. Rina meronta, tapi Andi semakin memaksanya. Aku mencintaimu, Rina. Jangan lawan aku. Andi memaksa mencium Rina, dan Rina tidak mau pasrah begitu saja. Tapi Andi semakin membabi buta menciumi Rina dari pipi, bibir, leher, hingga meremas perbukitannya, membuat Rina semakin panik. Rina merasakan ketakutan yang luar biasa, kemudian Rina menampar dan menginjak kaki Andi, dan ia berhasil mendorong Andi, namun pria itu kembali menariknya dengan kasar. Aku sudah berbuat banyak untukmu. Jangan lari dariku, teriak Andi, semakin kehilangan kendali. Rina akhirnya berteriak keras, memohon agar Andi berhenti. Tolong, Andi, ini tidak benar. Teriakan Rina menghentikan gerakan Andi sejenak. Dia menatap Rina dengan mata merah, lalu berkata dengan nada rendah, jika kamu tidak bisa bersamaku, maka tidak ada yang bisa. Rina terkejut mendengar ancaman itu. Rasa takut dan jijik menyelimuti dirinya. Ia tahu ini bukan cinta, ini adalah pemaksaan. Dalam kekalutan, Rina berhasil meloloskan diri dari cengkeraman Andi. Dia berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Di sepanjang perjalanan pulang, air matanya tak terbendung. Ketakutan yang dirasakannya bukan hanya karena Andi, tapi karena rasa bersalah yang mulai menghantui. Apa aku salah karena terus menolaknya? Apa aku egois karena menempatkan diriku di atas ayahku? Pikir Rina, kebingungan. Sesampainya di rumah, Rina merenung dalam diam. Hatinya remuk. Dia merasa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Pekerjaan sebagai pemandu lagu telah menghancurkan rasa percaya dirinya, sementara Andi, yang awalnya ia pikir bisa menjadi penyelamat, ternyata hanya menjadi ancaman baru dalam hidupnya. Ia merasa sendirian, tidak ada tempat untuk mengadu. Malam itu, Rina tidak bisa tidur, bayangan wajah Andi terus menghantui pikirannya. Namun di tengah ketakutan, ia ingat kata-kata wanita tua di karaoke. Hidupmu adalah milikmu, nak. Jangan biarkan orang lain mengambilnya darimu. Kalimat itu kembali membangkitkan kekuatan dalam dirinya. Rina sadar,
Jika dia terus membiarkan orang lain menentukan hidupnya, dia tidak akan pernah merasa bebas. Keesokan harinya, Rina mengambil keputusan penting. Dia pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. "Ayah, maafkan Rina. Rina belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi Rina janji, Rina akan terus berjuang tanpa menyerah," bisiknya di telinga ayahnya yang terbaring lemah. Air mata jatuh membasahi pipinya, namun kali ini, ia tidak lagi merasa lemah. Beberapa hari kemudian, Andi kembali menghubungi Rina. "Kamu sudah pikirkan tawaranku?" tanya Andi, suaranya terdengar dingin. Namun kali ini, Rina tahu apa yang harus dilakukan. "Andi, aku tidak bisa melanjutkan ini. Terima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan, tapi aku harus menjalani hidupku dengan caraku sendiri," jawab Rina tegas. Andi terdiam sesaat sebelum meledak. "Kamu menolakku? Setelah semua yang aku lakukan?" teriaknya di telepon. Rina tetap tenang. "Aku tidak menolak kebaikanmu, tapi aku tidak bisa menerima hubungan ini jika itu hanya membuatku kehilangan diriku sendiri," jawabnya. Andi marah dan memutus telepon dengan kasar. Meskipun hatinya masih sakit, Rina merasa lega setelah percakapan itu. Dia tahu, jalan yang ia pilih penuh dengan tantangan. Namun, dia lebih memilih untuk menjalani hidupnya dengan kebebasan daripada terus terjebak dalam hubungan yang penuh paksaan dan manipulasi. Dia mulai mencari pekerjaan lain, meski tahu itu tidak akan mudah. Rina kembali bekerja di tempat karaoke untuk sementara waktu. Namun kali ini, dia memiliki pandangan yang berbeda. Dia tidak lagi merasa malu dengan pekerjaannya. Setiap malam, dia melayani tamu dengan senyuman, tetapi dengan keyakinan bahwa ini hanya sementara. Dia tahu, dia bisa bangkit dari sini. Waktu berlalu, dan meski hari-hari terasa berat, Rina tetap tegar menjalani hidupnya. Di tempat karaoke, ia mulai dikenal bukan hanya sebagai pemandu lagu yang ramah, tapi juga sebagai wanita yang berani mempertahankan harga dirinya. Suatu malam, seorang tamu bernama Doni, yang juga seorang musisi lokal, datang ke tempat karaoke. Doni terkesan dengan suara Rina yang merdu dan menawarkan untuk berkolaborasi dengannya. Awalnya, Rina ragu, tapi setelah berpikir panjang, ia merasa ini mungkin adalah kesempatan untuk memulai hidup baru. Doni adalah tipe pria yang berbeda dari Andi. Ia tidak pernah menuntut atau memaksa Rina. Sebaliknya, Doni menawarkan jalan yang bisa membantu Rina menggapai mimpinya. "Aku percaya, suara kamu punya potensi besar. Aku punya studio kecil di rumah. Kita bisa coba rekam beberapa lagu kalau kamu mau," kata Doni dengan senyum tulus. Rina merasa harapan baru mulai tumbuh dalam hatinya. Mungkin ini adalah pintu yang Tuhan bukakan untuknya. Beberapa minggu kemudian, Rina mulai sering datang ke studio Doni. Bersama-sama, mereka menciptakan lagu-lagu sederhana, namun penuh makna. Bagi Rina, ini adalah cara untuk melampiaskan segala kesedihan dan kekecewaannya. Setiap lirik yang dia nyanyikan seperti cerita tentang perjalanan hidupnya. "Aku nggak pernah nyangka hidupku bisa begini, tapi aku percaya ini adalah bagian dari rencana Tuhan untukku," kata Rina suatu malam ketika mereka selesai merekam lagu. Sementara itu, kondisi ayah Rina mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dokter mengatakan bahwa meskipun perjalanan penyembuhan masih panjang, ada harapan. Mendengar kabar itu, Rina merasa seperti beban berat yang selama ini menindihnya perlahan terangkat. "Kamu lihat, Ayah, Rina sudah berjuang, dan Ayah juga harus berjuang," katanya sambil menggenggam tangan ayahnya di rumah sakit. Air mata kebahagiaan jatuh perlahan di pipinya. Suatu hari, Doni mengajak Rina untuk tampil di sebuah acara kecil di kafe lokal. Awalnya, Rina merasa gugup, tapi Doni meyakinkannya. "Ini hanya tempat kecil, nggak usah takut. Yang penting, kamu nyanyi dari hati," katanya. Dengan bimbingan Doni, Rina tampil untuk pertama kalinya di depan publik. Lagu yang ia nyanyikan adalah tentang perjalanannya sendiri, tentang kehilangan, cinta, dan keberanian untuk bangkit.
Penonton tampak terpesona dengan suaranya yang penuh emosi. Penampilan Rina menarik perhatian seorang produser musik yang kebetulan berada di kafe tersebut. Setelah pertunjukan selesai, produser itu menghampiri Rina dan Doni. "Aku suka sekali suara kamu. Apa kamu tertarik untuk merekam lagu-lagu kamu di studio profesional? Aku bisa bantu mempromosikan karya kamu," tawarnya. Rina tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rina akhirnya menandatangani kontrak dengan label musik kecil yang diurus oleh produser tersebut. Bersama Doni, mereka mulai merekam lagu-lagu Rina di studio profesional. Dalam waktu singkat, lagu-lagu Rina mulai diputar di radio lokal dan responnya sangat positif. Bagi Rina, ini adalah awal dari kehidupan yang selama ini ia impikan. Hidup dari bakat dan kerja kerasnya sendiri. Sementara karir musiknya mulai menanjak, Rina tetap tidak melupakan keluarganya. Dia berhasil mendapatkan cukup uang untuk membiayai pengobatan ayahnya. Melihat ayahnya yang semakin pulih, hati Rina dipenuhi rasa syukur yang mendalam. "Ini semua berkat perjuanganmu, Nak," kata ayahnya sambil tersenyum lemah. Kata-kata itu membuat Rina semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Andi, yang pernah menjadi bayangan gelap dalam hidupnya, tidak lagi mengganggunya. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi Rina dan tidak mendapatkan tanggapan, Andi menyerah. Rina tidak menyimpan dendam. Ia menyadari bahwa Andi hanyalah salah satu ujian dalam hidupnya. Kini, Rina lebih fokus pada masa depannya dan orang-orang yang mendukungnya dengan tulus, seperti Doni. Akhirnya, Rina menyadari bahwa hidup adalah tentang perjuangan untuk tetap setia pada diri sendiri. Dia tidak lagi bekerja sebagai pemandu lagu, dan kehidupannya jauh dari gemerlap karaoke yang dulu membelenggunya. Rina kini adalah seorang penyanyi yang mulai dikenal dan dihormati karena bakat serta kisah hidupnya yang inspiratif. "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Tapi aku bersyukur, setiap langkah sulit yang aku tempuh membawa aku ke tempat yang lebih baik," kata Rina dengan senyum penuh harapan. Ending yang bahagia tidak datang dengan mudah, tapi bagi Rina, itulah hasil dari keteguhan hati dan keberaniannya untuk bangkit dari keterpurukan. Dan ia tahu, ini baru awal dari perjalanan baru yang penuh cahaya. Hidup Rina adalah perjalanan panjang penuh liku. Dia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dari hal-hal yang instan, apalagi dari orang yang berusaha memaksakan kehendak. Hidup adalah tentang pilihan, dan Rina akhirnya memilih untuk tetap setia pada dirinya sendiri, meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan rasa sakit. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup memang tidak selalu berjalan mulus, dan terkadang pilihan yang kita hadapi sangatlah sulit. Namun, dalam setiap keputusan, kita harus selalu mendengarkan suara hati kita. Seperti Rina, yang akhirnya menemukan kebahagiaan sejati bukan dari hal-hal yang terlihat indah dari luar, melainkan dari ketegaran dan kesetiaannya pada prinsip hidup. Jangan lupa untuk selalu mengikuti cerita-cerita inspiratif lainnya di channel Awan Kinton. Ayo kawan kita nonton, like, komentar, dan subscribe ya, teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kisah inspiratif seorang pemandu lagu wanita yang menghadapi berbagai konflik dalam hidupnya. Penuh dengan kejutan dan pelajaran hidup, cerita ini akan membawa kita memahami arti kebahagiaan sejati. Jangan lewatkan kata kunci, pemandu lagu, kisah inspiratif, tempat karaoke, pengorbanan, konflik kehidupan, cinta sejati, perjuangan hidup.